Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang teknik pengolahan kerajinan dari bahan lunak. Nah, pernahkah kamu membeli sebuah produk kerajinan? Lantas, untuk apa kerajinan yang kamu beli tersebut? Apakah kerajinan tersebut kamu pakai atau kamu jadikan hiasan saja? Nah, berdasarkan fungsinya, kerajinan dibagi menjadi dua macam, yaitu kerajinan sebagai benda pakai dan kerajinan sebagai benda hias. Nah, kerajinan sebagai benda pakai sendiri merupakan segala bentuk kerajinan yang digunakan atau dimanfaatkan. Sementara karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan dipajang atau sebagai hiasan. Dalam pembuatan karya kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Unsur estetika dikenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Untuk menciptakan karya seni yang memiliki keindahan tentu memerlukan teknik pengolahan yang benar. Nah, adapun teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk. Teknik membentuk digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik pembentukannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik foil atau teknik lilin-pilin. Untuk teknik ini merupakan teknik pembentukan tanah liat secara bebas. Yang kedua adalah teknik putar. Untuk teknik ini membutuhkan alat putar sebagai media pembentuknya, dan teknik ini membuat benda menjadi simetris. Yang ketiga adalah teknik cetak. Untuk teknik ini membutuhkan cetakan sebagai pembentuknya, dan mayoritas hasil karya dari teknik ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang selanjutnya ada menganyam. Bahan untuk menganyam biasanya diambil dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tersebut diambil seratnya sehingga dapat dianyam menjadi produk kerajinan. Kemudian ada menenun. Pada kerajinan yang dibuat dengan teknik menenun biasanya menggunakan alat yang disebut lungsi dan juga pakan. Yang selanjutnya ada membordir atau menyulam. Bordir atau sulam merupakan hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Untuk bordir menggunakan mesin, sementara sulam menggunakan tangan. Yang terakhir ada mengukir. Mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Pada bahan lunak, teknik ini dapat diterapkan pada sabun batangan dan juga lilin. Sebuah karya kerajinan pasti ada motif ragam hias di dalamnya. Nah, berikut ini merupakan motif ragam hias yang dapat kalian gunakan untuk menghias karya kerajinan. Yang pertama adalah motif realis. Motif realis dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Yang kedua, motif geometris. Motif geometris mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Yang ketiga, motif dekoratif. Motif dekoratif merupakan gambar hiasan dari gabungan beberapa motif hias dengan komposisi warna yang indah. Yang terakhir merupakan motif abstrak. Motif abstrak merupakan hasil karya yang tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam maupun objek karya khayalan gubahan objek alam.
Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.